Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah etika bisnis akan mempresentasikan atau membahas mengenai eh, kasus aktual dalam bentuk video yang berkaitan dengan kasus teori etika, etika profesi, dan keuntungan sebagai tujuan dan prinsip-prinsip etika bisnis. Di sini kami kelompok 7 beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Aurelia Rahmawati dengan akhir NIM 115. Yang kedua ada Muhammad Syahrul Ramdhani dengan akhir NIM 116. Yang ketiga ada Yani Fitriani dengan akhir NIM 117. Dan yang keempat ada Destiny Srina dengan akhir NIM 119. Untuk pembahasan yang pertama mengenai ringkasan singkat kasus dan materi teori etika akan dibahas oleh Saudari Aurelia Rahmawati. Untuk Saudari Aurelia Rahmawati dipersilahkan. Yang pertama ada ringkasan singkat kasus, di mana dalam kasus ini berbentuk video singkat yang diambil dari sosial media sebanyak 4 video yang kami ambil. Yang pertama, ada tempat penyimpanan barang yang tertinggal di stasiun kereta, di mana dalam video ini menjelaskan bagaimana para petugas stasiun mengamankan atau menyimpan barang-barang yang tertinggal di stasiun di ruang penyimpanan yang khusus. Yang kedua, ada pelanggaran lalu lintas. Di video tersebut menjelaskan bagaimana seorang pengendara motor, yaitu ibu-ibu yang melanggar lalu lintas dengan melawan arus dan juga tidak memakai perlengkapan keselamatan berkendara, sehingga dapat membahayakan keselamatan pengendara tersebut dan juga orang lain. Yang ketiga, membantu orang disabilitas, di mana memperlihatkan petugas stasiun membantu seorang penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda dapat dengan nyaman saat keluar masuk kereta. Yang keempat, ada kecurangan pegawai SPBU, memperlihatkan seorang pegawai SPBU saat melakukan pengisian bahan bakar bensin dan mengurangi jumlah literan pada bahan bakar bensin. Berikutnya ada teori etika. Etika yaitu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Selanjutnya ada skema etika. Skema etika dibagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika khusus dibagi lagi menjadi tiga. Ada etika individual yang dapat diukur dari kesalahan pribadi. Yang kedua ada etika sosial, dibagi lagi menjadi etika sesama, etika keluarga, gender, profesi, politik, etika biomedis, bisnis, hukum, sains, dan etika PDDKN. Itu juga dapat diukur melalui kesolehan sosial. Yang terakhir ada etika lingkungan, sama halnya juga dapat diukur melalui kesolehan sosial. Yang kedua ada moral atau moralitas adalah pedoman yang dimiliki individu atau kelompok mengenai apa itu benar dan salah atau baik dan jahat. Ciri-ciri standar moralitas yang pertama ada berkaitan dengan persoalan yang dianggap merugikan atau menguntungkan secara serius bagi manusia. Yang kedua, diutamakan dibandingkan nilai lain termasuk ketertarikan seseorang terhadap sesuatu. Yang ketiga, ditetapkan atau diubah oleh keputusan dewan otoratif, bukan oleh pribadi pemangku otoritas. Yang keempat, nilai yang dirasa universal. Yang kelima, berdasarkan pertimbangan yang tidak memihak. Yang keenam, diasosiasikan dengan emosi dan kosakata tertentu. Selanjutnya ada norma. Norma yaitu aturan masyarakat tentang sikap baik dan buruk, tindakan yang boleh dan tidak boleh, dan norma lebih spesifik dibanding dengan nilai. Norma dibagi menjadi dua, ada norma umum dan norma khusus. Norma umum terdapat 3 norma umum, yaitu yang pertama norma sopan santun atau norma etiket. Norma adalah norma yang mengatur pola perilaku dan sikap lahirlah manusia. Yang kedua, norma hukum, yaitu norma yang dituntut berlaku secara tegas demi keselamatan dan kesejahteraan manusia. Yang ketiga, norma moral, yaitu aturan mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai manusia. Yang kedua, ada norma khusus, yaitu etika khusus hanya berlaku untuk bidang tertentu saja. Misalnya etika dosen, etika mahasiswa, etika dokter, dan lain-lain. Selanjutnya, ada manfaat teori etika.
Teori etika membantu kita untuk menilai keputusan etis. Teori etika menyediakan kerangka yang memungkinkan kita memastikan benar tidaknya keputusan moral kita berdasarkan suatu teori etika. Keputusan moral yang kita ambil bisa menjadi beralasan. Karena teori etika, keputusan dilepaskan dari suasana sewenang-wenang. Suatu teori etika membantu kita untuk mengambil keputusan moral yang tahan uji. Teori etika menyediakan justifikasi untuk keputusan kita. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Aurelia Rahmawati. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai etika profesi akan dipaparkan oleh Saudari Yani Fitriani. Baik, selanjutnya ada etika profesi. Yang pertama, etika dibagi menjadi 3, yaitu etika individual yang menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri, misalnya integritas pribadi. Lalu yang kedua ada etika sosial, berbicara mengenai kewajiban dan hak, sikap dan pola perilaku manusia sebagai makhluk sosial dalam interaksinya dengan sesamanya. Lalu yang ketiga ada etika lingkungan. Etika lingkungan hidup berbicara mengenai hubungan manusia sebagai individu atau kelompok dengan lingkungan alam. Lalu selanjutnya ada profesi. Profesi adalah pekerjaan yang memiliki karakteristik tertentu, lazimnya pengetahuan khusus dan memiliki status dan prestise dari masyarakat. Arti profession mengandung 2 unsur. Yang pertama unsur keahlian dan kedua unsur panggilan. Sehingga seorang profesional harus memadukan dalam diri pribadinya kecakapan teknik yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaannya dan juga kematangan etik. Penguasaan teknik saja tidak membuat seseorang menjadi profesional. Lalu ada ciri-ciri profesi, yaitu adanya keahlian dan keterampilan khusus. Yang kedua adanya komitmen moral yang tinggi. Yang ketiga, orang yang profesional adalah orang yang hidup dari profesinya. Yang keempat, pengabdian kepada masyarakat. Lalu yang kelima, biasanya ada izin khusus untuk menjalankan profesi tersebut. Lalu yang ketiga ada profesionalisme, yaitu orang yang memperoleh penghasilan dengan melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan sesuatu yang memerlukan keterampilan. Profesional di lain pihak menggunakan seluruh waktu kerjanya untuk melakukan kegiatan tersebut dan dibayar untuk melakukan kegiatan tersebut. Menurut Ahmad Sofwani dan Darsono Wisadirana pada tahun 2008. Ciri-ciri profesionalisme. Yang pertama, profesionalisme menghendaki sifat mengejar kesempurnaan hasil sehingga kita dituntut untuk selalu mencari peningkatan mutu. Lalu yang kedua, profesionalisme memerlukan kesungguhan dan ketelitian kerja yang hanya dapat diperoleh melalui pengalaman dan kebiasaan. Lalu yang ketiga, profesionalisme menuntut ketekunan dan ketabahan, yaitu sifat tidak mudah puas atau putus asa sampai hasil tercapai. Yang keempat, profesionalisme memerlukan integritas tinggi yang tidak tergoyahkan oleh keadaan terpaksa atau godaan iman seperti harta dan kenikmatan hidup. Lalu yang kelima, profesionalisme memerlukan adanya kebulatan pikiran dan perbuatan, sehingga terjaga efektivitas kerja yang tinggi. Lalu ada prinsip etika profesi. Yang pertama ada prinsip tanggung jawab. Setiap tenaga kerja yang telah profesional sudah seharusnya bekerja dengan diliputi rasa tanggung jawab yang benar. Dengan baik sehingga hasilnya bisa maksimal. Dengan adanya rasa tanggung jawab dalam menjalankan suatu pekerjaan, maka dapat dinilai memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Lalu kedua, prinsip keadilan. Dalam menjalankan setiap pekerjaan dan tanggung jawab yang diembannya, maka seorang pegawai atau tenaga kerja haruslah mengedepankan keadilan. Keadilan harus diberikan kepada siapa saja yang berhak menerimanya, termasuk dalam hal bekerja. Yang ketiga, prinsip otonomi. Bekerja, jika Anda memiliki pekerjaan dan memiliki suatu jabatan di dalam perusahaan, maka berarti Anda memiliki wewenang untuk menjalankan pekerjaan. Anda dapat melakukan segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan dan tanggung jawab.
Tentunya wewenang ini harus dijalankan sesuai dengan kode etik yang dimiliki oleh sebagian orang dan sebagian seorang profesional. Lalu yang keempat, prinsip integritas moral. Integritas moral di sini adalah kualitas moral dalam diri yang harus dilakukan secara konsisten. Tentunya konsisten dalam hal menjalankan moral ini berkaitan dengan profesionalitas. Dapat melakukan pekerjaan dan tanggung jawab tertentu, juga harus memiliki komitmen pribadi untuk selalu menjaga nama baik profesi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk pembahasan materi berikutnya mengenai keuntungan dan prinsip-prinsip etika bisnis akan dipaparkan oleh Saudari Destini Serina. Baik, selanjutnya keuntungan dan prinsip-prinsip etika bisnis. Dalam materi ini ada 3 poin penting untuk dibahas. Di antaranya ada mitos bisnis amoral, yang terdiri dari bisnis dianggap sama dengan judi. Yang kedua, aturan mainnya penuh persaingan. Yang ketiga, pebisnis yang masih mau mematuhi aturan moral akan tersingkir. Lalu ada keuntungan. Yang pertama, keuntungan memungkinkan perusahaan bertahan dalam bisnis. Yang kedua, tanpa keuntungan tidak ada pemodal yang mau terlibat sehingga tidak produktif dan tidak membantu pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, keuntungan tidak hanya untuk perusahaan, tetapi untuk karyawan juga. Lalu prinsip umum etika bisnis. Yang pertama, prinsip otonomi. Otonomi mengandaikan adanya tanggung jawab. Unsur ini yang terpenting dalam prinsip otonomi. Yang kedua, prinsip kejujuran. Kejujuran relevan dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Kejujuran juga relevan dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga sebanding. Dan kejujuran juga relevan dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, prinsip keadilan. Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama, sesuai dengan aturan yang adil, dan sesuai dengan kriteria yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat, prinsip saling menguntungkan atau mutual benefit. Prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Lalu yang terakhir, prinsip integritas moral. Prinsip ini dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar dia perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baiknya atau nama baik perusahaan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Desti. Untuk pembahasan mengenai kasus, di sini ada pembahasan kasus yang dimana ada 4 kasus. Pada kasus ini ada kasus pertama dan akan dibahas oleh Saudari Aurelia Rahmawati. Untuk sebelumnya kita lihat dulu video kasus pertama ini. This is the Tokyo Subway Lost Property Room. From 179 stations throughout Tokyo, they take in over 2,000 lost items per day. They're first sorted by factors like when and where they were found. Other factors like color, shape, and size are also recorded. 31の52はイヤリング、耳当て、色が紺か、紺ストライプ、紺ベース。はい。 Fragile items are thoroughly wrapped. As for lunchboxes, any leftovers are disposed of and they're then cleaned to prevent odors. This kind of attention to detail, too, is omotenashi.
どんなものであってもはいお客様の大切な財産と、はい。して扱っておりますので、全て遺失物として取り扱っております。Baik, untuk pembahasannya atau penjelasannya akan disampaikan oleh Saudari Aurelia Rahmawati. Kehidupan di Jepang memang terlihat sangat nyaman dan aman, seperti yang ditujukan di video tersebut sebagai contoh salah satunya, di mana barang-barang seseorang yang tertinggal di stasiun atau hilang, mereka simpan agar tetap aman dan tidak hilang. Mereka menyimpannya sesuai dengan urutan di mana dan kapan barang itu tertinggal, atau mereka temukan dan mereka catat semua secara rinci. Ini mengaitkan pada sudut pandang moral di mana perilaku yang baik merupakan perilaku yang sesuai dengan norma-norma moral. Para petugas menyimpan barang-barang tersebut bermaksud agar barang tersebut tidak hilang atau dicuri dan orang yang bersangkutan dapat mencari atau mengambil barangnya dengan mudah. Seperti yang disebutkan di video, hal tersebut merupakan omotenasi atau keramah tamahan. Mereka menyebutkan tidak peduli barang apapun itu, mungkin itu barang berharga bagi pemiliknya. Ini berarti mereka menghormati kepentingan dan hak orang lain. Tidak hanya itu, dalam video tersebut juga berkaitan dengan salah satu prinsip etika profesi, yaitu prinsip tanggung jawab. Para petugas mengamankan barang milik seseorang yang tertinggal. Mereka menyimpannya dengan aman dan rapi. Tak hanya itu, bahkan mereka pun membersihkan barang-barangnya agar tetap bersih. Saat pemilik barang ingin mengambil pun, mereka melihat terlebih dahulu apakah ciri-ciri yang ditulis oleh pemilik sesuai dengan catatan yang mereka catat. Hal itu agar tidak terjadinya kesalahan saat pengambilan barang. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada kasus 2. Kasus 2 ini akan disampaikan oleh saya pribadi. Sebelumnya kita lihat dulu video kasus 2 ini. Baik, untuk penjelasan pada kasus 2 ini. Pada kasus ini memperlihatkan bahwa seorang ibu-ibu yang mengendarai sepeda motor melanggar aturan lalu lintas dengan melawan arus. Terlihat di sini ibu-ibu tersebut seperti merasa benar, merasa dia yang paling jago, tidak memperdulikan pengendara lainnya. Ibu-ibu ini sangat ngotot ketika diberitahu oleh pengendara dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Hal ini sangat meresahkan pengendara yang lain dan juga perilaku ibu-ibu ini dapat mengganggu arus lalu lintas yang sudah pada jalur sebenarnya, serta kelakuan ibu-ibu ini dapat membahayakan keselamatan ibu dan anak tersebut dan juga pengendara lainnya. Sikap dan perilaku ibu-ibu ini lebih-lebih membahayakan dari ibu-ibu yang mengendarai motor suka belok mendadak atau berhenti mendadak, dan juga ibu-ibu yang bawa motor lampu sen ke kanan, belok ke kiri. Dalam kasus ini ada beberapa etika dan norma yang dilanggar dan berkaitan dengan video kasus tersebut. Yang pertama di sini berkaitan dengan norma moral atau moralitas. Ibu-ibu pengendara motor ini sangat tidak memiliki norma moral dalam berkendara. Aturan, sikap, dan perilakunya sebagai manusia sudah dilanggar. Ibu-ibu ini merasa bahwa dirinya benar dengan sikap dan perilaku tersebut, tetapi sikap yang seperti itu sangat tidak bermoral, dapat merugikan orang lain juga. Lalu yang kedua berkaitan dengan norma hukumnya, sudah jelas terlihat bahwa pada kasus ini melanggar norma hukum, di mana ibu-ibu yang membawa motor ini melakukan tindakan melawan arus lalu lintas. Lalu ibu-ibu ini tidak menggunakan helm dan perlengkapan keselamatan lainnya, bahkan sambil membawa anaknya yang sama-sama tidak menggunakan alat keselamatan berkendara. Lalu bisa saja ibu-ibu ini juga tidak membawa surat-surat lengkap dalam berkendara seperti STNK dan SIM. Namun kita tidak tahu jelas kalau ibu-ibu tersebut apakah membawa surat-surat atau tidak. Pengendara ini berdasarkan hukum yang berlaku bisa terjerat 2 pasal sekaligus, yaitu yang pertama tidak menggunakan helm berdasarkan pasal 291 Undang-Undang LLAJ dengan ancaman kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal 250.000.
Dan yang kedua, berkendara melawan arus dijerat pasal 287 ayat 1 dengan ancaman kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500.000. Yang ketiga berhubungan dengan etika sosial. Pada kasus video ini, seorang pengendara motor ini selain melanggar dengan melawan arus dan tidak memakai alat keselamatan berkendara, pengendara ini tidak memiliki etika dalam berkendara maupun etika sosial. Etika sosial di sini yaitu berkaitan dengan etika sesama, di mana sesama manusia, sesama pengendara di jalanan, kita harus bisa saling menghormati dan menghargai. Pada video ini, ibu-ibu tersebut tidak memiliki etika sesama pengendara. Ibu-ibu tersebut sudah seenaknya mengambil jalur pengendara lain dengan melawan arus. Hal ini tidak patut untuk dicontoh. Berkendaralah dengan baik, lengkapi dengan surat-surat, memakai perlengkapan keselamatan berkendara, dan taati aturan yang ada. Mungkin sekian pembahasan mengenai kasus 2. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Yani Fitriani mengenai kasus ketiga. Baik, untuk pembahasan kasus 3 akan disampaikan oleh Saudari Yani Fitriani. Pada kasus 3, ini penjelasannya itu, kereta merupakan transportasi umum yang paling sering digunakan oleh masyarakat Jepang karena dianggap lebih praktis dan cepat. Di Jepang tidak perlu diragukan lagi soal keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan transportasi umum. Seperti yang terlihat pada video tersebut, di mana seorang penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda dapat dengan nyaman saat keluar masuk kereta, karena para petugas di sana dengan sigap akan membantu dengan cara memberikan sebuah papan untuk memudahkan wanita tersebut untuk keluar dari kereta. Lalu selanjutnya ada beberapa etika dan norma baik yang berkaitan dengan video kasus ini. Yang pertama, norma moral. Petugas tersebut sudah memiliki norma moral dalam dirinya, memiliki hati nurani dengan membantu wanita penyandang disabilitas tersebut agar merasa nyaman dan aman. Petugas tersebut memberikan sikap yang patut untuk ditiru oleh orang lain. Lalu yang kedua ada prinsip etika profesi. Hal tersebut dapat dikaitkan dalam etika profesi, yaitu suatu sikap yang bertujuan untuk memberikan suatu pelayanan yang bersifat profesional terhadap masyarakat. Dengan demikian, prinsip yang dilakukan oleh petugas tersebut yaitu yang pertama prinsip tanggung jawab, di mana petugas tersebut bertanggung jawab sepenuhnya untuk memberikan pelayanan yang baik untuk wanita tersebut dan para penumpang lainnya. Lalu yang kedua ada prinsip keadilan. Petugas tersebut tidak membedakan para penumpang, terutama penyandang disabilitas, agar mereka merasakan keadilan dengan tidak diabaikan oleh orang lain. Sekian penjelasan tentang kasus 3, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pembahasannya. Selanjutnya mengenai kasus yang terakhir, yaitu kasus keempat, akan dipaparkan oleh Saudari Destini Serina. Untuk sebelumnya, kita lihat dulu video pada kasus keempat ini. Rizal siapa? Saya catat kamu ya. Orang isi 100.000 harusnya lebih 13 liter, tapi kamu malah nyatut 9 liter loh. Saya viralin kamu ya. Sembarangan kamu kayak begitu-begitu ya. Saya catat kamu, lihat ya, saya laporin kamu. Saya orang Bintaro ini, pengurus Jaya ya. Iya apa kamu? Ya, maaf. Mana coba lihat nama kamu sini. Ya. Saya catat kamu Muhammad Rizal. Sembarangan nih Bintaro sini nih, pom bensinnya nih. Saya lacak kamu ya. 9 liter nyatut-nyatut banyak lagi kamu. Orang kalau nggak tahu gimana? Ya? Mana pengurus kamu mana? Atasan kamu mana? Nggak ada. Mana atasan kamu? Udah berapa mobil kamu kayak gituin? Enggak Bu, baru ini. Enggak ada. Kamu udah berapa mobil kamu kayak giniin? Baru sekali. Baru sekali. Saya catat kamu, lihat ya. Iya. Keluar kamu nanti ya.
Lihat kamu ya, bohong-bohong lagi. Orang 100.000 13 liter tapi 9 liter kamu nyatut-nyatut. Sembarangan kamu, berapa mobil tuh udah kamu rugiin tuh. Nyatut-nyatut, jujur dong kerja. Baik, untuk pembahasannya akan disampaikan oleh Saudari Destini Srina. Baik, pada kasus ini terlihat pada video tersebut seorang pegawai SPBU yang melakukan kecurangan terhadap konsumen saat melakukan pengisian bahan bakar bensin dengan mengurangi jumlah literan pada bahan bakar bensin, di mana seorang konsumen membeli bensin sebesar Rp100.000 yang seharusnya mendapatkan bensin sebanyak 13 liter, tetapi pegawai tersebut malah memberikan bensin 9 liter. Hal ini tentu sangat merugikan konsumen. Berdasarkan perilaku tersebut, pegawai SPBU telah melanggar etika. Yang pertama, norma moral, di mana pegawai SPBU melakukan kecurangan untuk mengejar keuntungan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak konsumen. Yang kedua, prinsip etika bisnis yang berkaitan dengan prinsip kejujuran. Pegawai tersebut telah membohongi konsumennya yang mana seharusnya mengisi bensin sebanyak 13 liter menjadi 9 liter. Dan yang terakhir, prinsip etika profesi yang berhubungan dengan prinsip integritas moral. Atas perbuatannya, pegawai SPBU telah merusak nama baik perusahaan yang memberikan image buruk terhadap SPBU yang telah dilakukan kecurangannya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Sekian presentasi dan penjelasan mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan etika profesi, etika bisnis, dan prinsip-prinsip dalam etika bisnis. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.